Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama Teti Sulawati SEMM, salah satu dosen pada program studi D3 Manajemen Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penganggaran perusahaan. Deskripsi mata kuliah penganggaran perusahaan merupakan mata kuliah yang membahas konsep perencanaan yang meliputi konsep dasar penganggaran, peramalan penjualan, penyusunan anggaran operasional, penyusunan anggaran keuangan, penyusunan anggaran komprehensif, dan penyusunan anggaran berbasis aktivitas, dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan sampai pada akhirnya anggaran digunakan sebagai alat pengendalian bagi manajemen. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan menguasai teknik penyusunan berbagai macam anggaran serta mampu menganalisis suatu anggaran. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan: memahami ruang lingkup penganggaran perusahaan, memahami dan menyusun jenis-jenis anggaran dalam perusahaan, menguasai penyusunan anggaran perusahaan dan dagang. Kemudian yang ketiga, materi dengan pokok bahasan. Yang pertama, ruang lingkup penganggaran perusahaan. Pokok bahasan yang kedua, jenis-jenis penganggaran perusahaan. Kemudian yang ketiga, penyusunan anggaran perusahaan dagang. Adapun sub pokok bahasan, yang pertama membahas konsep dasar penganggaran perusahaan. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik, anggaran variabel, anggaran modal, anggaran piutang, dan anggaran kas. Kemudian sub pokok bahasan yang ketiga, anggaran perusahaan dagang dan jasa. Kemudian untuk yang keempat, tentang sistem pembelajaran, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah dengan sistem pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment, yang mana untuk delivery, bagaimana kemampuan saya menyampaikan materi agar bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Jadi transfer knowledge-nya agar bisa dipahami oleh mahasiswa. Kemudian interaction, bagaimana di dalam proses pembelajaran tersebut bisa terjadi hubungan interaksi dua arah antara mahasiswa dengan saya, sehingga pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, ya, tidak membosankan. Kemudian untuk asesmennya, bagaimana di dalam penilaian perkuliahan melalui tes, tugas-tugas, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, yang sifatnya individu maupun kelompok, dan penilaian lainnya sebagai implementasi hasil dari kemampuan pemahaman yang diterima oleh mahasiswa. Kemudian yang kelima, tentang metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa diberi motivasi, kemudian difasilitasi untuk aktif menganalisis, mengkalkulasi, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kemudian bagaimana interaksi yang keenam, tentang interaksi antara DIS dan mahasiswa. Di dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa, saya memberikan motivasi kepada mereka dengan memancing untuk menjawab beberapa pertanyaan pada setiap awal perkuliahan dimulai. Ya, bagi mereka yang aktif akan mendapatkan poin tersendiri. Jadi tidak hanya penilaian dari tugas-tugas saja, tetapi keaktifan mereka di dalam interaksi di dalam kelas juga ada penilaiannya tersendiri. Dengan begitu mereka akan secara aktif berlomba-lomba, ya, berusaha untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan.
Kemudian yang lainnya, interaksi yang lainnya melalui diskusi untuk membahas persoalan yang kurang dipahami mahasiswa. Kemudian untuk sistem mata kuliah ataupun teknis dan indikatornya sesuai dengan RPS. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah penganggaran perusahaan dengan kode EMD 41827P. Rumpun mata kuliah adalah vokasional dengan bobot SKS adalah untuk teori 2, untuk praktek 1, diambil pada semester keempat. Kemudian untuk capaian pembelajaran, yang pertama untuk capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, CPL 1 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 2 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL 4 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian CPL 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang ke-6, CPL 6 menguasai konsep teoritis secara umum tentang metode penyelesaian tentang rekayasa sumber daya, perangkat IT, teknologi modern yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian CPL 7 mampu melakukan pengujian dan pengukuran objek kerja berdasarkan prosedur dan standar, menganalisa, menginterpretasi, dan menerapkan sesuai peruntukannya. Yang ke CPL 8 mampu menggunakan teknologi modern dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, di mana CPMK 1 memahami ruang lingkup penganggaran perusahaan, CPMK 2 menguasai berbagai jenis anggaran, CPMK 3 menguasai anggaran perusahaan dagang dan jasa. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK 1 memahami konsep dasar penganggaran perusahaan, sub CPMK 2 menguasai anggaran penjualan, sub CPMK 3 menguasai anggaran produksi, kemudian sub CPMK 4 menguasai anggaran bahan baku, sub CPMK 5 menguasai anggaran tenaga kerja, sub CPMK 6 menguasai biaya overhead pabrik, sub CPMK 7 menguasai anggaran variabel, sub CPMK 8 menguasai anggaran piutang, kemudian sub CPMK 9 menguasai anggaran kas, sub CPMK 10 menguasai penyusunan anggaran perusahaan dagang dan jasa. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah, bahwa mata kuliah penganggaran perusahaan mengkaji tentang konsep penganggaran dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan sampai pada akhirnya anggaran digunakan sebagai alat pengendalian bagi manajemen. Kemudian mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memahami berbagai macam konsep anggaran dan menguasai teknik penyusunan anggaran serta analisanya. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama tentang konsep dasar penganggaran perusahaan, yang kedua anggaran penjualan, 3 anggaran produksi, 4 anggaran bahan baku, 5 anggaran tenaga kerja, 6 anggaran overhead pabrik, 7 anggaran variabel, 8 anggaran modal, 9 anggaran piutang, 10 anggaran kas, dan 11 penyusunan anggaran perusahaan dagang dan jasa. Adapun untuk daftar pustaka untuk pegangan utama, yang pertama buku karangan M. Nafarin 2014 tentang penganggaran perusahaan, penerbit Salemba 4 Jakarta. Yang kedua Ellen Christina M. Fuad
M. Fuad Sugiarto, Edi Soekarno tahun 2001 tentang anggaran perusahaan suatu pendekatan praktis dengan penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Yang ketiga Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri 2010 tentang anggaran perusahaan dari penerbit BPFE Yogyakarta. Demikian tentang RPS dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti video tentang perkuliahan secara tatap muka langsung dengan mahasiswa pada salah satu pokok bahasan yang akan ditampilkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk malam hari ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran modal ya. Jadi untuk penyusunan anggaran modal ini utamanya adalah yang dimaksudkan adalah perubahan modal. Jadi suatu perusahaan di akhir tahun itu pasti ada perubahan modal ya. Jadi perubahan modal di sini yang nantinya akan disusun di dalam menyusun suatu anggaran modal ya. Untuk kompetensi yang diharapkan mahasiswa diharap mampu memahami bagaimana menyusun anggaran modal, kemudian khususnya di dalam perubahan modal ya. Kemudian bagaimana di dalam aplikasinya pada bentuk badan usaha ya, dari badan usaha yang sifatnya perorangan, kemudian CV, PT ya, ataupun badan usaha yang lain ya, seperti firma, koperasi, seperti itu ya. Jadi itu adalah kompetensi dasar yang diharapkan pada pokok bahasan malam hari ini ya. Kemudian kalian juga harus tahu apa yang dimaksud dengan modal. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Modal apa enggak? Silakan, enggak apa-apa disampaikan. Modal adalah ya, sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu usaha ya. Misalnya ini tuan grandnya hanya 110 ya, kemudian dibagi dengan 210 itu berasal dari modal kedua 100 hanya setoran modalnya hanya 100, jadi dibagi dengan modal keduanya ya. Kalau tadi untuk yang tuan grand adalah 110 per 210, kalau kita adalah 100 per 210. Kemudian 40 ribunya dari mana? 40 ribunya itu berasal dari seberapa besar penentuan dari perusahaan itu menentukan apa yang akan dibagi ya. Jadi ini sudah ketentuan dari perusahaan ya, jadi nanti hasilnya masing-masing akan berbeda sesuai dengan modal yang dia store ya. Ini nyambung sebenarnya, ini harus nyambung.